Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel yang disetarakan Desita volume 4 part 10. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Di kuil alkemis diperlihatkan Jelise yang dipecat gurunya Aichen. Jelise dipecat karena melakukan implantasi gestakol kepada manusia, menciptakan hibrid monster manusia. Di kuil alkemis saat ini, Jelise memberitahu kepada Linford, ada seseorang yang mengganggu jalan kita. Dia pemilik kios ekor hitam. Mereka peserta kontesan memasak. Aku dengar mereka menggunakan cairan kiur numerik dengan baik. Brockstone tidak percaya ada seseorang yang bisa menggunakan kiur numerik dengan baik. Aku dengar mereka menjual 5.000 roti kare per hari. Aku pikir mereka tidak tahu rencana kita. Karena itu mereka harus kita urus. Namun semua usaha kita selama ini gagal. Dia memiliki pengawal rank B namanya Colbert dan 3 gadis rank D. Memiliki Black Belt juga rank D. Semua orang yang kukirim semuanya menghilang entah kemana. Terlebih lagi, pemilik kios Blacktail punya hubungan dengan kerajaan Phileas. Brock terkejut. Sial, jika aku bergerak cepat, ayahku akan tahu niat kudetaku. Dia ayah bodoh yang menganggapku tidak cocok menjadi seorang bangsawan. Setelahnya Brock meminta Jelise untuk membuat kekacauan di kota Bulbala. Jelise akan memberikan cairan iblis kepada Wen. Jelise berharap agar Wen mau mencampurkan cairan iblis ke dalam masakannya. Cairan iblis mempunyai kutukan. Siapapun yang memakan cairan iblis, mereka akan hilang kendali dan marah-marah. Kutukan itu akan hilang jika terkena kiur numerik. Itu sebabnya banyak orang yang telah pulih dari kutukan karena mereka memakan roti kare yang dicampuri kiur numerik. 10 menit berlalu. Jelise memanggil pria tubuh kekar dan besar. Dia dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki darah orc rank B. Namanya Teracle. Saat Teracle tiba, dia langsung bertengkar dengan bawahan Brockstone. Teracle mengalahkan bawahan Brockstone rank C dengan cukup mudah. Teracle memiliki gelar prajurit gila. Teracle tipe orang yang suka bertarung, bahkan membunuh temannya untuk memuaskan darah petarungnya. Teracle diusir dari kuil petualang karena kegilaannya yang tidak peduli dengan teman atau lawan, mereka semua layak dibunuh. Brockstone memberi misi kepada Teracle untuk membunuh petualang bocil yang namanya Fran. Brock bergumam, jika bocil itu sekuat yang dikatakan, Jelise ini akan menarik. Tentunya mereka akan saling membunuh. Penuh senyum jahat, Brock tidak sabar. Apa yang akan terjadi ini pasti menarik. Terlebih lagi rencana Guiliatra menjadikan manusia sebagai familiar itu selalu gagal di tangan Fran. Brock mendengar gonggongan anjing setelah Teracle pergi menjalankan misi. Brock pikir itu hanya imajinasinya. Namun yang sebenarnya, Urusi mengintai dari dalam bayang-bayang. Tempat berpindah di mana Fran yang menyiapkan roti kare. Tak lama kemudian Urusi kembali membawa 4 orang. Fran bertanya-tanya siapa 4 orang itu. Saat pintu terbuka, Fran melihat Colbert dan trio gadis yang dipenuhi luka yang berdarah-darah. Seketika Fran terkejut, apa yang terjadi dengan kalian? Sisu berpikir, siapa lawan mereka? Mengingat Colbert ranknya B, dengan trio gadis ranknya D. Lalu apa yang terjadi? Orang sekuat mereka bisa kalah. Judith memberitahu, Colbert-san terluka karena mencoba melindungi kami. Aku pikir Colbert-san akan menang jika sendirian. Semua itu salah kami dan ini hasilnya. Untungnya Urusi muncul saat orang itu mencoba membunuh kami. Urusi muncul dari dalam bayang-bayang, melakukan serangan dengan niat membunuh. Memang pria itu mendapat luka fatal, namun dia berhasil melarikan diri. Fran bergumam, jadi begitu rupanya alasan Urusi datang bersama kalian. Colbert dibuat terpukau saat Gretel Hill milik Fran menyembuhkan semua luka Colbert. Colbert tidak menyangka SWAT cara seperti Fran punya skill penyembuh. Kau luar biasa, Fran.
Ini benar-benar memalukan, aku terlihat seperti pecundang. Corbett menjelaskan kepada Bran. Pada awalnya dia mengincar trio gadis. Dia juga menanyakan tentang kios hitam. Lelaki itu namanya Terakel. Dia memberitahu Terakel mendapat gift dengan cara yang mengerikan. Dia akan kehilangan dirinya yang haus darah saat di medan pertempuran. Dan yang paling gila, tidak hanya musuh tapi juga teman yang akan merasakan pembantaian. Walaupun dia mengerikan, Bran masih bersyukur. Keempat bawahannya baik-baik saja. Bahkan Corbett dan yang lainnya tidak trauma dengan kejadian ini dan masih bersemangat untuk esok hari. Trio gadis mengajak Bran untuk menginap di kuil petualang agar lebih aman. Namun Bran menolak karena banyak tugas yang harus diselesaikan. Tidak ada yang sanggup menghentikan Bran. Bran pun melompat menaiki Urusi. Urusi terbang menuju sebuah bangunan. Saat sampai, Bran mengintip dari luar jendela dan terlihat dua orang, dia, Brok Liston dan Tormeo. Mereka berdua membicarakan Terakel yang gagal dalam misinya. Brok meminta bawahannya untuk mengirim orang lain dan hancurkan kios terkutuk ekor hitam. Jika kios hitam tak dihancurkan, efek air iblis dalam masakan kios Noble Dish akan gagal. Untuk saat ini lupakan trio gadis itu dan urus bocil sesat itu. Dan sekarang mengerti alasan mereka mengincar kios ekor hitam. Ramuan iblis akan lenyap jika memakan roti kare yang dibumbui kunyit Gyur Numerik. Bagi Siso yang terpenting saat ini adalah mencari bukti untuk mengungkap rencana ini. Karena menangkap seorang putra Khorne akan rumit jika tanpa bukti yang kuat. Saat memikirkan sesuatu, tiba-tiba Urusi menghilang dan menyerang Tormeo. Shinsu menghela nafas. Jika sudah begini tidak ada jalan pulang. Bran melompat masuk lewat jendela mengejar Urusi. Tormeo ketakutan saat Urusi menggigit bahunya. Setelahnya, Bran membawa Tormeo ke sebuah kebun. Identifikasi Siso mengatakan Tormeo tidak memiliki skill tempur, tapi dia memiliki skill berdagang dan berhitung. Namun poinnya lebih tertuju kepada berbohong dan acting. Mendapat semua informasi tentang cairan iblis dan dalang di balik semua ini, Bran memasukkan Tormeo ke dalam karung lalu membawanya ke tempat dua bangsawan. Ketua pelayan sudah menyerah kepada Bran untuk memisahkan Bran dengan karungnya. Bahkan kepala pelayan tidak bertanya apa yang kau bawa. Dia sudah paham bahwa isi karung itu adalah seorang penjahat. Bran masuk ke dalam mansion. Dua bangsawan menghela nafas saat melihat Bran membawa karung lagi. Dua bangsawan terkejut saat melihat isi dalam karung itu. Dua bangsawan sangat tahu bahwa Tormeo adalah orang yang terkenal. Bran menjelaskan, Tormeo membantu Brok Liston merencanakan sesuatu yang jahat dan mengerikan. Pak Tua Seli juga terkejut saat mendengar bahwa Brok ikut campur. Bagi Bran, ini tidak bisa dibiarkan dan kita harus memberitahu Rudolf Christon. Walaupun kerajaan Phileas tidak ada hubungannya dengan ini, bagi dua bangsawan nyawa orang dipertaruhkan saat ini. Selid menatap tajam kepada dua bangsawan. Apakah Anda yakin akan ikut urusan negara lain? Tanpa basa-basi, Paul memancarkan aura intimidasi saat menatap Tormeo. Paul berkata, kau telah ditempatkan di bawah kutukan pedang iblis kami. Siapapun yang mencoba mencelakai Phileas akan dikutuk oleh pemilik tanah. Kita akan mengadakan pertemuan dengan Khorne. Jadi pastikan kesaksianmu itu benar, atau iblis yang akan membunuhmu. Dengan ketakutan, Tormeo berjanji akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Setelah Rudolf tiba, Selid pasrah dan meninggalkan ruangan. Rudolf berteriak kaget saat melihat Tormeo. Bran bertanya, apa kau kenal dengan dia? Rudolf menjawab, tentu saja aku kenal. Tormeo adalah pemilik produk kecantikan yang banyak disukai orang-orang. Bran berkata, jika kau kenal dia, pastinya kau tahu dia berteman dengan putramu. Rudolf berkata, ya, dia teman putra keduaku, Brok Liston. Rudolf sedikit ketakutan dan berpikir, jika yang membawa Tormeo ke sini adalah Bran, itu terlihat jelas putraku terlibat dalam masalah. Jadi Bran, apakah kau mau memberitahuku apa yang terjadi? Rudolf bisa percaya setelah mendengar rencana Brok dan Tormeo. Rudolf meminta bukti untuk menunjukkan bahwa putrinya terlibat dalam masalah. Mendengar meminta bukti, Paul menyela. Jika kau tidak percaya dengan Tormeo, itu sama saja kau menuduhku berbohong. Sontak Rudolf meminta maaf dan membuat keputusan. Rudolf akan menangkap putranya dan semua yang terlibat. 1 jam kemudian, para prajurit diperintahkan untuk menangkap Gwen dan Brok Liston.
Rudolf bertanya-tanya, kenapa gadis nenek ini menuduh putraku lakukan pengkhianatan tanpa bukti kuat? Rudolf bertanya, Bran, apa yang akan kau lakukan setelah ini? Sambil berjalan pergi, Bran menjawab, di sini hanya buang-buang waktu. Targetku penjaga gerbang, kau akan tahu bahwa Brok berada di dalam gedung itu. Setelah membuat penjaga gerbang kulihat terpingsan, Bran pun membawa mereka ke hadapan Rudolf Griston. Jika kau masih kurang bukti, coba tanya kepada mereka. Penjaga yang ketakutan, mereka memberitahu apa yang mereka ketahui. Petra bekerja di bawah kuil perdagangan Tormeo. Tormeo terikat dengan Master Brok. Mereka semua organisasi pengecut. Semua sudah diceritakan tentang budak wanita dan penjualan barang ilegal. Namun Rudolf masih menyakalnya dan tidak percaya bahwa putranya melakukan semua ini. Untuk membuktikan, Rudolf meminta prajurit menyerang dan tangkap semua orang yang ada di sana. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.